Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari Michael Yuki Nobu de Freitas atau yang dikenal dengan Nobu yang masih menjalani wajib lapor. Namun hal tersebut tak menghentikan rencananya untuk menikah tahun ini. Selanjutnya, terdapat kabar dari Sania Marwa yang berulang tahun ke-30 tahun. Perayaan tersebut menjadi tahun kelimanya merayakan ulang tahun tanpa kedua anaknya setelah kasus perceraiannya dengan Atta Larisya. Terakhir, ada rekan-rekan artis dari klub Selebritis FC yang mengucapkan selamat dan doa atas pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, di mana Atta merupakan anggota dari tim sepak bola tersebut. Michael Yuki Nobu de Freitas atau yang dikenal dengan panggilan Nobu merupakan sosok lelaki yang terkait kasus video syur bersama Giselle. Diketahui bahwa Nobu hingga kini masih menjalani kewajiban untuk melapor. Nobu menuturkan kepada tim bintang Mas Entertainment bahwa dirinya masih menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kegiatan wajib lapor yang dilakukan Nobu ternyata sudah hampir 3 bulan dan diakuinya bahwa laporan terbarunya itu adalah laporan yang ke-25. Sementara wajahnya kini tengah muncul di beberapa program TV, namun Nobu mengaku dirinya juga memilah tawaran yang masuk padanya dan tak mau sembarangan menerima tawaran. Dirinya juga mengaku bahwa alasannya tidak menerima semua tawaran karena tidak mau terkesan mau tenar atau pansos. Ini yang ke-25 kali, aku masih wajib lapor juga, masih berusaha kooperatif, memenuhi kewajiban sebagai diri yang sudah ditentukan sebagai tersangka. Gak ada obrolan yang ke arah ini ya, ke arah kasus juga, tapi lebih menanyakan inilah perkembangannya gimana, dan semuanya tetap memberikan ini, kalau tunggu aja, memberikan kabar kalau ya udah tunggu aja, kita ini proses berikutnya. Jadi saya sedang menunggu aja sih. Itu saya belum dapat kabar apa-apa, masih menunggu instruksi berikutnya ya. Untuk was-was memang selalu lah, karena kasus ini belum selesai dan saya sedang menunggu kepastian juga ya. Untuk itu saya nggak tahu kepastiannya gimana. Mungkin memang sampai sekarang saya cuma sampai hari ini itu masih wajib lapor dan masih menunggu instruksi. Masih bertanya juga ya, wajib lapor ini sampai kapan juga, dan penyidik juga nggak ada yang memberatkan juga, dan mereka sangat informatif. Mereka memberikan kepastian yang penting menjalankan aja kewajiban ini, jangan sampai enggak gitu. Makanya sampai sekarang pun saya tetap dengan kepastian yang harus wajib lapor terus, saya tetap sebisa mungkin lah menjalankan ini. Itu saya nggak tahu sih, nggak pernah saya pertanyakan. Selama saya tetap berada di kewajiban saya yang harus saya lakukan, ya semoga nggak ada apa-apa. Mungkin awal-awal di saat pertama kali wajib lapor, saya belum bisa menentukan jadwal-jadwal, saya belum bisa karena belum terbiasa ya. Sekarang setelah udah hampir 3 bulan udah bisa mengaturnya, di mana saat wajib lapor, di mana saat lakukan pekerjaan. Jadi ya sudah terjadwal sih. Sampai sekarang belum pernah kepikiran ya untuk berkarir di dunia entertain, dan mungkin selama ini banyak masyarakat yang melihat saya eksis di TV, tapi menurut saya sih itu bukan kemauan saya sebenarnya ya, karena memang ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, dan menurut saya televisi itu adalah sarana, dan juga mungkin banyak yang sudah mengajak untuk tampil, dan sudah banyak juga yang saya tolak sebenarnya dan saya tunda-tunda.
Tapi takutnya saya merasa nggak enak ya, takut dikira sombong juga, jadi ya udahlah saya ambil, tapi dengan ketentuan saya. Jadi saya pengennya juga acara itu jangan membahas yang gak enak. Jadi kalau memang mereka setuju, ya udah. Kalau tawaran ada, tapi tetap saya memikirkan kembali apakah ini pantas saya ambil atau enggak. Karena status saya juga masih tersangka, saya juga nggak boleh terkesan merasa kayak wah pengen tenar gitu sebenarnya, karena nggak ada dalam diri saya itu untuk pengen tenar seperti itu. Kalau ketemu Gisel kita baik-baik aja dan kita nggak bermusuhan kok, kita saling support, tapi memang kita nggak sempat untuk ngobrol panjang. Paling kita di dalam ruangan itu say hello aja, say hello, saling support, saling doain. Nobu juga membagikan kabar bahagia dirinya yang akhirnya akan menikah tahun ini. Ia menjelaskan dirinya dan sang kekasih semakin intens berkomunikasi membahas pernikahan mereka. Bahkan Nobu juga mengungkapkan bahwa persiapan pernikahannya di tahun ini sudah menunjukkan kemajuan. Selain itu, Nobu yang diketahui sebagai teman dari Jessica Iskandar mengucapkan harapannya bahwa semoga hubungan Jedar dengan pria bernama Vincent Verhaak yang sedang ramai diperbincangkan akan langgeng. Oh nikah, ya, ya saya persiapannya pelan-pelan aja sih, nggak bisa yang sangat intens gitu ya. Tapi ya kalau memang ada waktu kita obrolin, kita ini kembali ya, kita rencanakan kembali. Ya, sangat berharap semoga seperti target sebelumnya di tahun 2021. Nggak tahu sih, kalau memang bisa datang ya pasti saya akan mengundang teman-teman semua. Saya nggak pernah pengen tahu sih kehidupan asmara teman-teman, tapi ya kalau untuk sekarang ini udah sih nggak pernah ya untuk mencurhatkan kalau tentang cerita asmara. Iya cocok banget sih. Semoga mereka langgeng terus, semoga bisa mencapai lah tujuan mereka. Sania Marwa berulang tahun yang ke-30 tahun pada 5 April kemarin. Di perayaannya kali ini, nyatanya masih sama dengan 5 tahun lalu di mana Sania tidak bisa merayakan ulang tahunnya bersama anak-anaknya. Hal tersebut dikarenakan proses perceraian dirinya dengan mantan suami Atta Larisha pada 2017 lalu berjalan cukup sulit dan diwarnai berbagai konflik, seperti perebutan hak asuh anak hingga harta gonok gini. Telah diumumkan pada awal tahun 2020 bahwa Sania Marwa dinyatakan menang atas hak asuh kedua anaknya melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Namun, sayangnya hingga kini Sania kesulitan bertemu anak-anaknya karena kedua anaknya masih tinggal dengan sang ayah. Sebenarnya nggak ada acara sih, karena mengingat lagi pandemi seperti ini ya, jadi emang sama sekali nggak mengundang siapapun, cuma keluarga yang tinggal di sini aja, keluarga inti, adik, kakak, orang tua, udah gitu aja sih. Alhamdulillah tahun ini genap 30, terus sebagai reward untuk diri sendiri makanya aku pakai baju yang ya lumayan rapi lah ya, terus rumah kayak didekor dengan balon-balon, tapi memang semata-mata ya memang untuk perayaan kecil-kecilan antar keluarga aja. Nggak ada tema, kayaknya nggak ada tema sih, bebas aja lah gitu. Aku memang lagi memilih warna gold, terus apa ya, mungkin yang penting cerah aja gitulah temanya. Semoga harapannya di tahun yang ke-30 ini juga hidup aku bahagia, cerah, dan semua bisa berjalan sesuai dengan harapan. Makna khusus nggak ada sih, masih bersyukur banget ya, bukan masih bersyukur banget. Sampai sekarang masih dikasih umur, masih dikasih kesehatan, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masih dikasih kesempatan untuk terus berkarya, bekerja, kayak gitu. Mencapai bisa menjadi lebih baik lagi, terus supaya mudah-mudahan tahun ini bisa udah sama anak-anak lagi gitu kan. Ya semoga hal-hal yang belum tercapai sebelumnya bisa dicapai dan disegerakan.
Kado terindahnya doa. Doa dari orang tua, doa dari keluarga. Bener-bener aku berasa banget sih berharga dan pentingnya doa. Jadi kalau ditanya mau kado apa, aku jawab doa tuh bukan semata-mata memang biar kayak jawaban klise, enggak, tapi memang aku sangat menghargai doa-doa orang tulus yang di sekeliling aku yang sayang sama aku. Ya, ini kan udah ulang tahun aku udah ulang tahun aku yang kelima ya. Belum didampingi oleh anak-anak. Ya kayaknya tahun ini aku udah lebih pasrah sih, aku udah merasa insya Allah aku sudah melakukan yang terbaik, udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi hasilnya apa, aku udah lebih ke pasrah dan percaya kalau rencana Allah itu pasti ada. Ya. Jujur aku belum tahu ya. Aku cuma dengar kalau beliau preskon, tapi aku jujur seharian hektik banget, belum tahu apa yang diomongin. Dan kalau untuk harta gono gini, karena emang dari awal aku pakai pengacara, jadi lebih baik nanti kita atur lagi ya, diwakilkan sama pengacara aja. Soalnya itu berhubungan dengan bahasa hukum yang aku juga mungkin kurang paham nyampeinnya. Tapi keikhlasan, ya pastinya kita makin hari makin bisa nerima, makin bisa ikhlas kayak gitu kan. Jadi apa ya, mungkin aku udah di tahap yang tadi aku bilang sih, udah pasrah aja gitu. Aku yakin rencana Allah itu indah dan baik. Sania pun menuturkan bahwa tidak mendapat ucapan dari anak-anaknya karena kesulitan untuk berkomunikasi. Selain itu, ia juga sudah pasrah dan hanya berdoa agar secepatnya bisa berkumpul dengan anaknya. Walaupun sudah lama menjanda, ternyata Sania belum menemukan pria yang cocok. Namun dirinya mengaku tak menutup diri jika ada yang sesuai dan ingin mendapat jodoh pendamping untuk yang terakhir. Kemudian terkait gugatan harta gono gini, gugatannya dimenangkan oleh Atta Larisya sesuai putusan hakim terkait, sedangkan Sania hanya mendapat mobil dan satu set meja. Karena kan masih di sana. Iya, kalau misalnya masalah hak asuh memang kan udah ingkrah di aku, dan memang next step itu adalah eksekusi. Kecuali bapaknya mau menyerahkan, nggak akan perlu eksekusi. Sebenarnya simpel dan mudah kok, nggak ada yang perlu dibuat ribet. Apalagi nih kita cerita anak ya, diserahkan ke ibunya tuh kayak hal yang memang seharusnya gitu loh. Jadi aku sih berharap nggak usah dibikin berliku-liku, memang udah putusan hukum adanya seperti itu. Jadi aku berharap banget bisa dijalankan dengan segera dan dengan cara yang terbaik untuk anak-anak. Itu hukum yang ada aja sih, karena memang hak asuh udah di aku, jadi memang kita fokus ke masalah anak. Udah jelas hak asuh di aku, jadi ya udah, mau nggak mau urusan hukum itu harus dijalankan, eksekusi harus berjalan. Bukan begitu, nih sarjana hukum jadi dia sedikit banyak mengerti. Bukan hanya hukumnya, tapi secara agama pun kan memang sudah haknya seorang ibu mendapatkan waktu dengan anaknya. Dan selama 5 tahun ini Kak Marwa udah alhamdulillah sama anaknya pun, aku pribadi sebagai adiknya juga turut sedih gitu, tapi satu sisi juga harus menguatkan sang kakak untuk terus berjuang dan mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Gimana ngucapinnya kan gak ada komunikasi Mbak. Ada, aku udah bertelepati lewat doa aja. Aku yakin tuh nyampe karena aku ibunya, insya Allah memang udah jelas doa ibu tuh yang paling mujarab lah kayak gitu. Tapi upaya berdampak ya, kalau aku bilang gak ada dampak kayaknya aku munafik ya. Pasti ada dampak lah secara mental, itu pasti ada dampak. Tapi aku berusaha setiap hari gimana aku melakukan healing kepada diriku sendiri, dan aku mencoba untuk mencari hikmah-hikmah, rahasia-rahasia Allah dengan semua jalan hidup yang aku punya nih. Kira-kira apa ya sisi positif yang bisa aku petik gitu, dan itu juga menjadikan diri aku yang hari ini di ulang tahun yang ke-30 bisa menjadi pribadi yang seperti ini juga pastinya karena pengalaman hidup aku selama 5 tahun terakhir ini. Jadi mengajarkan banyak hal yang akan sangat berguna ke depannya. Jadi aku bersyukur. Iya, itu dia yang tadi saya bilang, saya nggak bisa komentar banyak karena memang isi putusannya aja itu saya belum baca, dan memang untuk harta gono gini saya itu 100% menyerahkan itu pengacara. Kalau untuk anak memang saya terjun langsung, bisa dilihat ya waktu sidang hak asuh itu saya tiap minggu pasti bolak-balik ke pengadilan, nggak mungkin saya absen. Tapi kalau gono gini kan saya nggak hadir, yang hadir cuman pengacara aja gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak, mohon maaf. Itu bisa dikonfirmasi ke pengacara saya aja, Abang Herdian dan Pak Yadi dan Bang Andi. Doain ya Mas. tapi
Kalau misalnya ternyata Allah sudah menyiapkan rencana indah di depan dan aku malah trauma dan suzon, aku yang dosa. Nggak boleh gitu. Jadi kita jalanin aja dan aku yakin banget Allah itu maha baik. Jadi insya Allah doa aku tiap hari jodohku nanti yang kedua itu juga yang terakhir. Doain aja dapat yang terbaik ya, yang sayang sama anak-anak juga. Kabar kebahagiaan pernikahan antara Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menyita perhatian publik belakangan ini. Semua kalangan turut mengucapkan selamat dan mendoakan kepada pengantin baru tersebut, mulai dari keluarga, teman-teman sahabat, serta warganet, dan tak terkecuali rekan-rekan artis yang tergabung di dalam klub sepak bola Selebritis FC seperti Augie Fantinus, Rico Ceper, dan juga Saleh Ali yang memberikan ucapan selamat kepada Atta, rekan satu timnya di Selebritis FC. Meskipun berhalangan hadir, ketiga artis tersebut tak hanya ikut berbahagia karena rekan setimnya menikah, namun juga turut memberi ucapan selamat dan doa terbaik mereka kepada pasangan baru itu. Tak hanya itu, mereka juga merasa lega karena akhirnya Atta berhasil melepas masa lajang dan sah menjadi seorang suami, karena menurut ketiganya pernikahan Atta dan Aurel sempat terkendala dan harus diundur karena berbagai faktor. Ya, Atta, Aurel bahagia selalu, semua mendoakan yang terbaik, termasuk kita dari tim Selebritis FC. Semuanya kita bahagia kalau teman-teman bahagia, support selalu, doa selalu, sakinah mawaddah warohmah ya. Semoga hanya maut yang memisahkan, itu aja. Ada beberapa yang datang ya, kayak Ibnu, Darius, Judika, karena kan Judika presidennya, Darius juga sekjennya, jadi datang lah. Yang bilang cocok, yang penting kan mereka bahagia. Cocok, semua manusia nggak ada yang cocok sebenarnya, cuman kita berusaha menyesuaikan diri udah pasti. Dan mereka bahagia, udah. Kalau mereka bahagia jangan diusik-usik-usian. Ya, oke. Mengucapin selamat buat Atta, Aurel, bahagia selalu. Didoakan yang terbaik dari kita teman-teman Selebritis FC. Nggak ada wejangan, gue juga masih belajar. Atta udah tahu, keluarganya udah hebat. Keluarga dari Aurel udah hebat-hebat lah. Jadi orang tuanya lah yang lebih pas gitu ya untuk menasihat. Saya juga masih belajar. Masa yang nasihatin perkawinan saya pernah gagal, kan nggak lucu. Iya, yang nasihatin terbalik gitu. Sama-sama belajar, ya selamat menjalani hidup baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Atta sama Aurel, Ana ucapin selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan cepat diberi momongan. Atta, Aurel, mudah-mudahan ulang lagi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan cepat diberi momongan, anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah panjang jodohnya, berkah kehidupannya sampai hari tua, sampai maut memisahkan kalian. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Qabul ala kulli hajat, amin.